Kamu sering bilang barang ini jadi bikin kamera kamu ganteng. Come on man, tonton video ini sampai selesai dan kamu akan mengerti apa sih fungsi sebenarnya Matebox. Stay tune. Oke, belakangan banyak banget yang bilang kalau kamera kamu mau ganteng, kamu pasangin tameng, tudung, kurungan, apapun itu namanya kalian sebut. Tapi ini adalah Matebox dan kalau kalian nggak pakai ini sesuai fungsinya, berarti kalian cuma menang gaya doang. Makanya kita akan bahas fungsi Matebox. Yang pertama, dia adalah kegunaannya untuk filtrasi. Jadi gunanya dia untuk memasang filter teman-teman ya. Di beberapa Matebox, terutama Matebox yang sekarang ya, yang lebih ke short, compact, dan untuk penggunaan mirrorless, dia biasanya bisa digunakan menggunakan si variable ND filter. Tapi kalau kita pakai kamera yang lensanya cinema atau kamera yang lebih heavy duty, biasanya kita pakai filter kotak seperti ini. Ukurannya adalah 4 x 5,65 inch. Biasanya filter kotak kayak gini tuh mahal dan sangat ribet karena hanya satu step filter di satu kotak ini. Dan biasanya kegunaan Matebox adalah tempat kita menaruh si filter ini nanti nih. Nah, karena aku nggak punya filter kotak ya, karena harganya mahal, nah aku nggak pakai nih yang kotak kayak gini, telek kayak gini. Ini dari Smallrig, namanya Mini Matebox Pro. Dia punya 3 flex sebenarnya, atas, kanan, dan kiri kayak gini, dan bisa di-expand lagi lebih luas. Dia juga bisa menggunakan filter kotak ataupun variable ND filter. Cuman sayangnya ketika kita pakai filter yang variable ND, kita harus punya satu masing-masing untuk ukuran lensa yang berbeda-beda karena filternya akan tetap terpasang di lensa. Nah, kegunaan berikutnya adalah selain kita memasang filter, dia adalah untuk menghalau cahaya yang tidak diinginkan masuk ke lensa, teman-teman ya, bukan bikin ganteng. Seperti gambar ini. Nah, kita dapat flare yang bisa mengurangi kontras gambar kita. Jadi gambarnya tidak terlihat terlalu kontras tajam, tapi terlihat kayak hawer-hawer gitu kalau aku bilang. Jadi kita tetap mendapatkan gambar yang sharp meskipun arah cahaya datang itu directly ke lensa. Kemudian timbul pertanyaan, kenapa sih filter nggak dipasang di lensa langsung? Pertanyaan yang bagus. Karena kalau kita pasang di lensa langsung, biasanya ukuran diameter lensa itu berbeda satu dengan lainnya. Kalau lensa cinema sih biasanya sepaket itu sama. Tapi untuk beberapa lensa itu bisa jadi tiap focal length dia punya diameter lensa yang berbeda-beda. Makanya dibutuhkan Matebox untuk memasang filter dan menghalau cahaya yang tidak diinginkan masuk ke lensa. Dia juga sebagai proteksi, karena ketika kita tutup flagnya, dia jadi kayak tutup lensa, teman-teman. Nah, kalau aku biasa pakai yang mungil seperti ini. Dia adalah Tilta Mini Matebox. Harganya murah banget, sekarang teman-teman bisa cari di marketplace. Yang paling aku seneng dari ini adalah kita bisa memasang variable ND filter. Tentunya dengan cara akal-akalan seperti ini. Jadi aku beli variable ND filter. Kalian bisa cek yang paling murah itu merek Vodka. Harganya sekitar 200 ribuan di diameter 82 mili. Karena di sini dia kurang lebih 83 mili dan kita bisa paksa sedikit. Tapi ini cara akal-akalan ya. Dipasang di sini 82 mili tanpa thread, tanpa jepitan apapun, tanpa mounting apapun. Dan itu aku sudah pakai selama 2 tahun seperti ini. Gak pernah terjadi kejadian si filter itu copot. Jadi ini sangat secure menurutku. Keunggulannya adalah kita bisa pakai VND yang sangat murah dan cukup punya satu VND. Jadi kita bisa pakai ganti-ganti lensa hanya dengan satu VND karena si filter itu akan nempel di Matebox. Kekurangannya dia adalah dia hanya bisa maksimum diameter lensanya di 82 mili dan dia hanya punya satu flag di atas gini. Jadi kurang optimal sebenarnya untuk menghalau cahaya yang tidak diinginkan, tapi sangat optimal untuk bisa memakai variable ND filter ukuran 82 mili. So, teman-teman, itu tadi adalah pengertian dan gunanya Matebox, terutama untuk sinematografi yang menggunakan kamera mirrorless. Kalian biasanya pakai tipe apa dan metode yang apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Silahkan follow, like, dan komen kalau kalian nonton ini di TikTok dan Reels. Dan subscribe kalau kalian nonton di YouTube. Sampai ketemu di Good News berikutnya.